Kalau lihat dari source damage ini terlalu banyak magical memang. Cuma Pakito sprint, wow udah lama banget nih gue nggak ngeliat Pakito pelari. Oke, oke, Salah oke. satu Jadi langsung saja kita berangkat menuju ke Land of Dawn untuk bisa menyaksikan match yang kedua, game yang pertama EVOS versus tim Liquid ID. 5 seconds till the enemy Alright. reaches the battlefield. Gimana nih Om? Smash Pakito them. sprint Om. Kita udah lama banget lihat Pakito ya. Biasanya flicker kan. Deployed. ya benar. Tapi kalau bicara soal sprint kita kan tahu ini Welcome to Aran yang Mobile bawain Pakito. Legends. Kayak awal kemunculan dia pun ya dia lebih sering buat main laning, pakai lane dan dia cukup tangguh lah dengan Pakitonya. So ya banyak pertimbangan ya untuk menggunakan dari Pakito sendiri. Tapi rookie versus veteran nih. Ada siapa tadi? Ada Albert dan juga Joe ya. Yang mulai. Class of era berarti ya. Ya cuma banyak sih pembuktian juga dari para rookie, dari para young blood kalau mereka tuh nggak kalah juga dari mechanical. Mungkin kalau dari komunikasi mental dan makro iya, tapi kalau mechanical justru gua rasa rookie-rookie atau young blood ini menang loh Om. Kalau mekanik yes. Mungkin jam terbang sih yang bakal memupuk ya untuk adanya macro play yang bisa mereka mainkan juga. Pressure-nya Agresif banget EVOS di awal-awal. Bahkan kita lihat Albert udah mulai maju ke area terdepan, tapi Trashless barusan. Untungnya Ki masih bisa selamat tadi dengan satu tidak strike guna untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Ya cukup aman, tapi sprint Aran udah terbuka. Cuma untuk kabur aja sih. Ya biasalah match up sama Cici di awal pasti kena pressure. Cuma kalau untuk solo kill itu masih tetap susah Om. menarik sih. Apalagi Aran ngebawain konkasif juga ya. Berarti mungkin ngincernya ya clear lane yang cepat. Bukan ada kapin nanti untuk menit awalnya. Ada 3 emblem mage nih untuk tim Liquid ID. Karena memang mereka punya 4 mage bahkan magical damage. Jadi fokus dari EVOS ini build-nya Silent Drop dulu atau ya antara Radiant Armor atau Athena Shield ini akan cukup bermanfaat tadi bagi EVOS. Dua-duanya Oke. pun gak masalah gua rasa. Karena magical damage-nya ini bener-bener gede. Kabuki, Joe, sama Favian. Tiga-tiganya ini magical damage utama kan. Ini gak ada masalah. Kita pantau Favian dulu kali ya. Ini mid laner magang berarti ya. Baru Mid laner anyar ya. kita lihat dulu nih setup di turtle yang pertama. Berarti ini abang-abangan magang nih Elim ya. Itu dia. Ini udah abang-abangan juga tapi. Oke, Randy mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertempuran dari turtle tersebut akan seperti apa lagi. Ki masih standby menjadi orang terdepan. Joe sudah mulai mendekat. Ada satu tadi miss pergerakan yang udah langsung dilakukan tapi turtle-nya berhasil langsung diamankan pula oleh Joe. Hanya saja di bagian belakang ada backupan dari Federal Strike. Joe-nya berhasil langsung diamankan. Swallow masih sempat untuk bisa mengantarkan damage-nya menuju ke arah Aran. Bahkan dikeroyok habis-habisan selesai. Wow, ini tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Early game dari EVOS yang dari tadi kita bilang ini bakal susah karena banyak banget hero farming. Ternyata Om berbanding terbalik. Ya dengan sebuah team fight ya meskipun mereka harus merelakan turtle mereka hilang. Tapi mereka dapetin 2 poin kill yang memang sangat penting sekali. Dan dari talent prediction masih dengan 4 versus 2. Dengan skor 2-1 juga ya banyak ya. Cuma dari realize berarti ya yang 2-0. Wow, talent prediction by GoPay. Cuma ya ini karena memang keduanya juga based on perform mereka di last week. Ini emang kerasa banget bedanya, bahkan bisa dibilang dari faktanya terasa banget undernya. Cukup lagi belum ada poin kemenangan tim Liquid ID juga. Dan seperti yang mau mention juga tadi di awal-awal, sebenarnya untuk turtle yang pertama tadi cukup impactful, apalagi untuk tim Liquid ID ya, karena mereka harus bisa memaksimalkan besarnya damage yang mereka miliki di early game, tapi mereka yang harus kehilangan anggota juga tadi. Jadi mungkin Ya, secara betul. damage wise-nya ini lumayan tertinggalan game fact by GoPay kita nih ya. Favian menjadi pemain ke-6 di MPL ID yang berasal dari tim jungle. Wih, ada One Sun, Stas, Albert dan juga Chelly Boy nih. Lim. Oh iya ya, banyak juga nih jadi mid lane. Tapi kalau Albert waktu itu kayaknya cuma ngetes nggak sih? 1 kali 2 Ngetes kali ya. doang kan. Itu mah tes ombak namanya, ini bukan pindah role, balik lagi ke jungle. Chelly Boy iya, tapi ya hasil-hasilnya kayaknya lumayan positif ya. Kayak One, Sans itu perform banget ya waktu itu, bahkan sampai Chelly Boy. Ya. Kalau apalagi untuk Nams, kan kita tahu dia ya cukup menguasai mungkin macro play dari jungle sehingga tahu habit-habit pemain dari jungle juga itu seperti apa, jadi bisa dipunish ketika dia bermain mid lane. Dan Randy punya War Axe. Ini item yang cukup core untuk Cici dapatkan. Dari ini akan sangat-sangat maksimal berarti ketika tim fight-nya sudah di leading dengan sebuah War Axe dari Randy yang akan membuat dia sangat sustain di bagian depan. Wah, Erlannya join loh. Ini turtle yang kayaknya bakal di skip seperti apa Pulung. Yap. Loh, malah kereset, mereka sudah berkumpul. Idol Strike berhasil untuk bisa menarik ke arah satu player dan benar saja mendapatkan dari Kansar, tapi ternyata
masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Arannya berhasil selamat, Arannya berhasil kabur, tapi tidak untuk Joe-nya karena Joe harus meregang nyawa. Randy dan Ki yang nilai pertukarannya itulah yang harus terlihat. Wah, ini pertukarannya nggak bagus sih pasti kehilangan Joe. Kehilangan turtle kedua melawan Yisansin level 9 nih Yisansin. Udah dikasih 2 katapult XP lane, bakal cepat banget snowballnya. 10 mungkin sebentar lagi untuk Albert juga. Dan bicara soal Kalea juga, untuk pancingannya sendiri, sebuah tsunami sudah disambut dengan Mountain Shocker. Yap, di zaman Force terlihat dari sudut yang berbeda. Sementara dari sudut kecil tersebut mereka semua berkumpul. 2000 gold nih sekarang nih. Angkanya sih ya bisa dibilang belum terlalu jauh, cuma Dibanting lagi dong langsung saja dari Trashless. Ke area terdepan disabut selesai Gatot. kan untuk impact jungle nih, mereka coba lagi Retribution Albert ready dan akan diambil keuntungan berganda. Sekarang terlihat dari EVOS dan Pakito dari Aran, kelihatannya belum bisa bantu nih Om. Tempat yang lain sedikit lagi. Erlanda berhasil langsung diamankan sementara tadi tidak strike gak connect. Tapi Joe berusaha untuk bisa menggocek dan masih berhasil selamat dengan ada Federal Strike tadi yang langsung diambil dari Fabian. Wow. Gocekan maut tadi ya Joe. Langsung bisa dodge dari 3 berarti in total. Flitter Ice Strike yang hampir on point tapi di arah mid lane lagi. Randy? Yap. Oke, Randy sendirian ada 3 player yang harus dihadapi dan masih selamat. Ya Om. Wah ini temponya agresif banget loh Om. Padahal dengan Isansin yang Hunter mau Blade of Despair Om. Itu item yang cepat dan bisa menyambut nanti untuk semua Tsunami Slam yang akan diantarkan menuju ke Albert juga. Dan glowing selesai untuk Swallow. Right? Sakit banget apa yang terjadi? Swallow tertangkap basah. Ya, trapping yang tadi kelihatan ya. Sebenarnya itu udah memang area yang dijaga. Karena setup turtle selanjutnya ini bisa dilakukan lagi. Jadi Blade of Despair di sebelum menit 7 ini Albertnya tajir banget kali ini. Tajir melintir seadanya nih. Seadanya tajir melintir tapi Turtle belum menjadi milik siapapun. Kita lihat Widinya, Avatar of Guardian langsung dikeluarkan. Sementara Albert benar-benar berhasil untuk bisa mencuri karena Turtle tersebut. Walaupun untuk sekarang ada 3 player bahkan termasuk Albert yang harus menjadi korban Swell dan juga Erlan. Itulah yang tersisa sejauh ini. Shutdown ya untuk Albert walaupun Turtle kembali di secure. Tapi ini jelas ya dari Albert sendiri retributionnya tadi akan lebih enak karena levelnya juga berbeda. Tapi dengan tumbangnya dia juga ada sebuah shutdown yang membuat pemain dari tim Liquid ID ini bisa mengejar. Tidak hanya dari gold ya, tapi EXP-nya juga ya. Meskipun tertinggal sekarang, tapi mereka kan kejar secara perlahan-lahan. Dan bergantung masih dengan Kabuki nanti ya, ketika ada tim fight besar, apakah Kabuki bisa join dan melepaskan Chrono Dash-nya dia, damage-nya dengan Harit yang dipakai. Dan tinggal bagaimana Ki sekarang. Ingat di belakang dari Ki harus ada follow up yang bisa memadai juga dan itu harus bisa cepat bisa memberikan instant damage entah itu ke Widi yang sudah bagus banget di early game bisa langsung tumbang atau jemput siapapun nanti dengan follow up Mountain Shocker Albert akan bisa langsung memberikan instant pick up karena damage dari Albert ini untuk di early game bisa dibilang sangat strong sekali. Ingat tadi di bawah menit ke-7 itu sudah selesai BOD. Makanya nih, atau kalau misalkan ngomongin follow up ya, enaknya Erlan sih, salah satunya Erlan plus siapa Swallow atau Albert terserah. Yang penting Erlannya harus ada, karena Erlan yang bakal nambung stack Sky Pierce-nya kan. Ya hampir aja dibanting. Sementara kayak visionnya belum terbuka juga, karena Albert ini udah di level 13 loh, cepet banget aneh. Itu cukup cepat juga sih. Tapi Aran dengan Tough Boots harus merelakan mungkin bagian top ya yang diisi dengan Randy juga. Lihat bagaimana reveal positioning dari pemain-pemain tim Liquid ID juga. Dan next item, Brute Force Breastfold untuk Randy. Couple yang bersama dengan Warwick. Wah, oke langsung dibanting begitu saja. Sempatkah untuk mengeluarkan Avatar? Tidak. Maka tadi terdengar ada flicker, Randy-nya terjebak. What happened? Oke. Itu dia pertukaran ya yang mau tidak mau harus terjadi. Widi. Mungkin gue bisa bilang Liquid tahu di sana ada orang, di sana ada yang nge-trap. Bahkan ya Widi yang maju untuk ya dia buang semua skillnya. Tapi lihat Lord langsung di-stop secara cepat kali ini Lung. Yap, sementara sekarang dari Lordnya akankah berhasil langsung diamankan? Dan benar saja, Lord berhasil diambil. Aran menjadi satu lagi nyawa tambahan yang diambil oleh EVOS. Ini dia yang gue maksud nih, ketika XP-nya bukan badan. Tanpa adanya roamer, mereka nggak bisa ngasih vision sama sekali. Cuma ini tipikal yang sama, karena Ki Yap, berhasil membanting kembali. Ajar lagi, Joe.
Wih, dan mereka masih lebih. Patrol Guardian. Albert yang berhasil diamankan. Zaman Force terlihat. Erlan siapa untuk bisa menghabak dan juga menghantarkan damage-nya. Masih ingin maju. Tapi apa yang Kabuki? terjadi? Kalau langsung dibalikin. Tapi tidak sempat karena Kabuki yang menjadi korban. Sayang banget tadi Chrono Dash-nya satu kali miss. Makanya di dalam zaman Force dia nggak bisa nge-spam terus-menerus tapi membalikan keadaan. Liquid mereka nggak tinggal diam walaupun Aran hampir Nyaris aja tadi sih ditumbang. sebenarnya. Yap. 3 lane yang sekarang dimainkan dengan EVOS juga meskipun banyak kerugian. Aku bisa bilang kayak EVOS mereka bisa unggul lebih jauh, tapi mereka memilih untuk melakukan tim fight di posisi yang cukup dalam tadi. Hingga membuat tim Liquid ID mereka bisa bertahan di dalam sana dan yang cukup memudahkan untuk mereka bisa defense dari quarter pertama. Turret has been destroyed. Oke, tapi ya gue ngelihat dari defensifnya Liquid ini tetap masih kuat kok. Dari Favian, dari ya mungkin bantingan lagi. Red team hero has been Jebakan. Jadi kelihatan banget memang dari pick off yang diinginkan oleh EVOS berjalan dengan sangat baik. Follow up damage-nya juga cukup. Dan gue ngelihat dari momennya Liquid, mereka nggak ada kesempatan balikin. Oh, apa yang terjadi? Lo. Hampir saja lo itu. Kabuki. Sementara Kabuki, 1v1 situation satu yang terakhirnya. Mau tidak mau Fabian harus mengeluarkan Carve Rise Strike guna untuk bisa memberikan coveran terhadap rekan-rekannya. Oke, curtain call. Curtain call. Feather Rise Strike. Dan sejauh ini tidak strike-nya. Benar-benar dimaju dan berhasil tadi membanting ke arah Winnie. Apa tuh Guardian? Sebentar sekarang Erlan yang berhasil mundur dan dengan satu flicker dan juga Joe menjadi korban. Aramnya terjebak. Randy menjadi orang terdepan. 3 member dari Liquid yang harus hilang. Bahkan sekarang 4 member dari EVOS mereka siap untuk memancing Holy Defense, untuk memancing Best Turret. Dan Feather Strike mau nggak mau harus digunakan untuk defense kali ini Om. Yap. Oh nggak mau sih, tapi secara mid lane mungkin ya untuk tim Liquid ID sendiri Fabian bermain dengan sangat bagus loh. Kita melihat bagaimana dia bisa menjaga jarak di bagian belakang sehingga dia sangat sulit untuk bisa di pick off. Cuman PR-nya sekarang adalah Albert ini sudah terlanjur jadi. Mungkin seperti kayak Widhi sendiri ditangkap tuh langsung tumbang. Wah, ilah ada bocah ini Depok, dia. bocah Depok. Ini Ada dia, Race Boy ya, guys. MPLID, ex-streamer kawan-kawan. Ada Race Boy yang lagi restream juga. Kalian bisa kunjungi channel official restream MPLID. Mantap, boy. Udah pindah kan dia nggak di Depok lagi tuh ya. Udah kayak di luar pindah, Depok makanya lagi dia. ya, guys. Iya, oke. Lordnya Lihat beberapa player. Sementara Lord akan langsung diambil, akan langsung diamankan. Tidak strike dan juga Tsunami Slam tadi berhasil mendapatkan kararan. Bahkan di bagian belakang coba lihat Widhi. Kehilangan begitu banyak SP di dalam tubuhnya. Ada Randy yang mencoba untuk bisa mengejar karya terdepan. kebingungan. Mungkin itulah satu kata yang cukup untuk mendefinisikan Liquid. Mereka coba untuk buka Aran bersama dengan Widhi tapi nggak mendapatkan hasil baik. Bahkan Lordnya bisa diamankan secara cepat dan sekarang mereka kehilangan Aran. Push yang akan berbahaya banget dilakukan oleh EVOS. 6.000 gold Om. Angka yang jauh banget. Ya mungkin difference-nya memang sangat berasa sekali. Tapi yang paling berasa siapa yang diambil dengan Tsunami Slam? Dan ada berhasil lagi tadi Tsunami Slam. Bahkan untuk sekarang, apa yang akan terjadi? Mereka mencoba untuk bisa masuk lagi ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Tapi dari Lord menjadi satu pengawal utama. Mafiannya pun langsung berkilau dengan sangat cepat. Begitu instan, begitu luar biasa. Tapi sekarang dari base-nya pun terbuka begitu bebasnya. Dan Joe mencoba untuk bisa mempertahankan. Tidak bisa, Kabuki sendirian. Tidak akan sanggup dan selesai. Wipe out tadi yang menjadi penutupan yang cukup